Selamat malam Bapak-Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam yang baik ini kita kembali beribadah bersama, dan ibadah saat ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juliana Parapat Lende. Mari kita siapkan hati dan pikiran, kita masuk dalam ibadah. Saya undang Bapak-Bapak untuk berdiri, kita bernyanyi Mars PKB. Ajakan beribadah. Tuhan memiliki banyak cara untuk membuat kita semakin dekat dengannya. Meski hati terus tergoda untuk bersungut-sungut maupun menolaknya. Saudara, marilah kita terus takut akan Tuhan, menyerahkan diri kepadanya meski berat memikul beban hidup ini. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap insan yang setia kepadanya. Mari kita berdiri menghadap Allah dalam ibadah ini dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 19 ayat 1 dan 2, Tuhanku Yesus. Doa pembukaan. Inilah kami ya Tuhan, PKB GPIB Erene yang akan beribadah bersama. Tenangkan hati dan pikiran kami, dan kami mohon Roh Kudus untuk hadir di dalam ibadah ini. Berkati dan pimpin pelayan firman pada saat ini, Ibu Pendeta Juliana Parapat Lende yang akan mewartakan firman-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Amin. Kita akan membaca Mazmur pujian secara berbalasan, terambil dari Mazmur 38 ayat 21 sampai 23. Mereka membalas yang jahat kepadaku, ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku. Ya Tuhan, keselamatanku. Bapak-bapak dipersilakan duduk. Kembali kita akan mengangkat pujian dari Gita Bakti 38 ayat 1 dan 2, Yesus sumber damai.
Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita siapkan pembacaan Alkitab, terambil dari Kisah Para Rasul 11, ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Kisah Para Rasul pasal 11, ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita masuk dalam doa, kita berdoa. Sebagai Bapak-bapak, kami mengucap syukur di malam ini kami boleh duduk di sekitar firman-Mu. Perdengarkanlah kebenaran-Mu, kuasailah kami dengan Roh Kudus, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan ini boleh mendapat tempat dalam batin kami, dan dalam sukacita kami nampakkan dalam sikap beriman kami. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, saya undang kita berdiri. Kisah Para Rasul pasal 11, ayat 11 sampai 18, demikian firman Tuhan. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kembali kita melihat ayat yang ke-18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Bapak-bapak, perlu kita ketahui bersama bahwa hidup ini kita jalani tidak dengan mudah, itu kita semua sudah tahu. Kadang kita harus berhadapan dengan pilihan-pilihan yang sulit, resiko-resiko di dalam pilihan, tetapi kadang kita juga berhadapan dengan hidup yang mudah. Tuhan mempercayakan banyak hal untuk kita lakukan, tetapi saudara-saudara, kita juga harus ingat bahwa apapun yang kita lakukan, kita diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Dan orang yang dipercayakan banyak sekali pekerjaan, dia juga diminta untuk mempertanggungjawabkan juga banyak. Jadi siapapun kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Dari awal penciptaan manusia, dalam kitab Kejadian, Tuhan sudah memberikan tanggung jawab kepada manusia. Olahlah alam semesta ini.
beranak cuculah. Jadi maksud di sini bahwa kita diberikan tanggung jawab, tetapi kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Dari mana muncul rasa tanggung jawab? Tidak secara otomatis bahwa kita lahir kita langsung bisa bertanggung jawab, tidak. Ketika kita remaja, anak-anak, kita diajar bagaimana supaya kita bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan sekolah, bertanggung jawab dengan aktivitas yang kita buat. Itu mungkin awalnya sangat susah, tetapi lama-kelamaan kita akan mengerti. Sehingga kita menjadi dewasa di dalam bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan bagi kita. Entah itu uang, kehidupan, pekerjaan, sekolah, kita semua harus mempertanggungjawabkan. Tetapi Bapak-Bapak yang terkasih, kita juga harus ingat, ada orang yang sulit sekali untuk bertanggung jawab. Karena yang pertama, mereka tidak diajar untuk bertanggung jawab. Mereka tidak pernah diberikan tanggung jawab atau mempertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan. Sehingga orang-orang ini sulit sekali untuk bertanggung jawab. Mereka selalu cari salah, menghindar dari tanggung jawab. Yang kedua, kenapa kita sulit bertanggung jawab? Ada luka, pengalaman yang menyakitkan dalam tanggung jawab yang membuat kita tidak lagi bertanggung jawab. Kita mau membantu orang tua, tetapi dicurigai oleh kakak, adik, dan sebagainya, sehingga akhirnya ada luka dalam diri kita sehingga membuat kita malas bertanggung jawab. Atau bisa saja ada hal-hal yang pertanggung jawabnya sulit. Kita bukan menghadapi tanggung jawab itu, tetapi kita menghindarinya. Kita masuk kategori yang mana? Itu berpulang kepada Bapak-Bapak sendiri. Mari kita lihat firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Struktur bacaan kita dalam Kisah Para Rasul 11 tidak bisa kita hanya pada Kisah Rasul 11 saja, tetapi Kisah Rasul 11 ini berhubungan dengan Kisah Para Rasul 10. Struktur yang ada dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18 ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama ayat 1 sampai 3 tuntutan terhadap Petrus. Petrus dia pernah hadir di Yope. Ketika pelayanannya sampai di sana, maka Allah oleh Roh Kudus meminta Petrus untuk membaptis Kornelius yang notabene adalah bukan orang Yahudi. Sehingga ayat 1 sampai 3 mereka menuntut Petrus untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia buat. Dia adalah orang Yahudi, dia adalah rasul Yahudi. Kenapa? Dia harus membaptis Kornelius yang notabene bukan orang Yahudi. Bagian kedua ayat 4 sampai 17, Petrus menjelaskan, Petrus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Dia tidak menghindarinya, dia tidak mencari pembenaran diri, tetapi dia menjelaskannya dengan baik. Itu pada ayat 4 sampai 17. Dan pada ayat yang ke-18 kita lihat, mereka dapat memahami, mengerti. Lalu mereka dengan sadar bahwa ternyata Tuhan juga memberikan keselamatan kepada bangsa lain. Mari kita lihat ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Lalu memuliakan Allah, katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita bisa lihat di sini bahwa Petrus sebagai rasul besar, apa yang dia lakukan, dia juga harus mempertanggungjawabkan. Tetapi dia tidak mempertanggungjawabkan dalam kemarahan, dalam egonya, mencari pembenaran, tidak. Dia menjelaskan sedikit demi sedikit untuk supaya mereka pahami bahwa Roh Kuduslah yang menuntun dia ke Yope. Roh Kuduslah yang hadir dalam dirinya untuk supaya Petrus menyadari bahwa ternyata Tuhan tidak membedakan orang.
Tuhan tidak saja memberikan keselamatan kepada bangsa Yahudi, tetapi Tuhan juga memberikan keselamatan kepada bangsa di luar Yahudi yang notabene Cornelius. Cornelius bukan orang Yahudi, tetapi dia dibaptis, dia dan seisi rumah tangganya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang ditujukan untuk kita pada saat ini. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan yang pertama bahwa kita semua diberikan pekerjaan, aktivitas, kesibukan, tetapi kita tidak terlepas dari tanggung jawab. Apapun yang kita kerjakan, sesederhana apapun yang kita lakukan, kita harus bertanggung jawab. Jangan jadi bapak-bapak yang selalu menghindari tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab, sekecil apapun uang yang ada pada kita, biarlah kita bertanggung jawab. Bukan saja bagi keluarga, tetapi juga bagi Tuhan. Karena itu semua dipercayakan bagi kita, dan sebagai orang dewasa kita harus bertanggung jawab. Itu masalah uang. Begitupun masalah yang ada dalam rumah tangga. Peran kita sebagai ayah, kita tidak boleh menghindari tanggung jawab. Kita bertanggung jawab untuk menghidupi seisi rumah tangga kita. Kita bertanggung jawab untuk menjaga kehidupan jasmani anggota rumah tangga. Kita juga diberikan tanggung jawab untuk spiritualitas seisi rumah tangga. Kita harus bertanggung jawab untuk hal itu, mengajar, memberikan teladan, dan menjelaskan. Hal itu harus kita lakukan. Karena kehidupan atau peran kita ada tujuannya, supaya anak dan seisi rumah tangga kita memuliakan Tuhan. Dan suatu saat mereka juga akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Yang kedua, bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak pertanyaan, ada banyak sekali hal yang membuat mungkin kita marah ketika orang meragukan apa yang kita kerjakan. Tetapi bagaimana reaksi kita terhadap pertanyaan orang, rasa ingin tahunya orang, rasa ingin tahunya istri kita, rasa ingin tahunya anak-anak kita. Kita diminta menjelaskannya dengan baik. Petrus menjelaskannya dengan baik. Dia cerita secara detail apa yang sedang dia alami. Dia ceritakan dengan sangat baik, sehingga akhirnya mereka bisa mengerti. Kadang kita sebagai bapak-bapak sangat otoriter. Ketika anak-anak kita bertanya, kita langsung, apaan? Emangnya papa yang harus jelasin? Kamu yang harus cari tahu. Atau istri kita bertanya ini dan itu, kita begitu marah. Padahal kita sebagai ayah, kita harus bisa menjelaskan dengan baik apa yang sudah kita kerjakan. Sehingga apa yang kita jelaskan itu bisa dapat mereka mengerti. Tetapi kadang kita menghindari hal itu. Petrus tidak menghindari. Petrus adalah seorang yang sangat emosional. Petrus adalah orang yang terburu-buru. Petrus itu punya karakter yang agak sulit, tetapi dia bisa menahan diri sedemikian rupa. Sekalipun itu pekerjaan Roh Kudus, sekalipun dia sudah membaptis Cornelius, sekalipun bangsa di luar Yahudi memuliakan Allah, berarti tugasnya sangat baik. Tetapi ketika dia harus mempertanggungjawabkan, dia menjelaskannya dengan baik. Mari kita sebagai bapak-bapak, hebatnya kita itu bukan karena kita bisa bentak sana, bentak sini, atau marah sana, marah sini. Tetapi hebatnya kita bapak-bapak yang disebut tangguh dan luas, itu ketika kita bisa menjelaskan dengan baik, mempertanggungjawabkan dengan baik. Sehingga seisi rumah tangga kita boleh mengerti. Bayangkan saja, orang Yahudi pada saat itu akhirnya mengerti, oh begitu ternyata Tuhan memberikan keselamatan juga kepada orang-orang di luar Yahudi. Hal yang ketiga, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus pahami bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan tidak saja mengasihi kita, Tuhan tidak saja mengasihi agama kita, tetapi Tuhan juga mengasihi orang lain.
Bukalah hati wawasan kita, sehingga kasih Tuhan itu memampukan kita bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas. Kasih Tuhan itu menempatkan kita juga harus mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga kita boleh sama dengan orang Yahudi pada zaman Petrus itu. Mereka dengan sadar mengakui, ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Lalu mereka memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada iman. Betapa indahnya ketika penjelasan kita diterima, ketika rangkuman yang kita buat itu diterima. Jadi mari Bapak-bapak, kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu dengan baik. Karena kita sedang mewariskan tanggung jawab bagi generasi selanjutnya, bahwa mereka juga harus bertanggung jawab dengan kehidupan mereka. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kita semua. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan Gita Bakti 70, bait 1 dan 2. Kendati tersembunyi jalanku. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, kami datang lagi menaikkan syukur terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan, untuk kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami, memberikan kami aktivitas, pekerjaan, kesibukan, dan juga menyadarkan kami bahwa apapun yang kami lakukan, kami harus bertanggung jawab. Biarlah kami menjadi bapak-bapak yang bertanggung jawab, menjabarkan, menjelaskan apa yang kami lakukan, sehingga dapat dimengerti oleh seisi rumah tangga kami, dan mereka juga memuliakan Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami buat, berilah kami menguasai diri sedemikian rupa, sehingga kami dapat mempertanggungjawabkan dengan benar, dan Tuhan dimuliakan. Dan ajalah kami juga tidak melakukan hal-hal yang jahat, karena ketika kami mempertanggungjawabkan, kami berhadapan dengan penghukuman Tuhan. Untuk itu biarlah kami mau melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Saat ini dalam ibadah Pelkat PKB di malam ini, kami juga bawa bangsa Indonesia. Syukur kami naikkan kepadamu untuk kebaikan-kebaikan-Mu dalam perjalanan bangsa kami masuk kemerdekaan yang ke-75 tahun. Engkau senantiasa jaga, lindungi, Engkau senantiasa jaga alam semesta yang ada di Indonesia ini, sehingga segala keseimbangan boleh hadir dan semua kekayaan alam ini untuk hormat kemuliaan Tuhan.
Kami juga terus berdoa untuk pandemi COVID-19 yang sedang ada di muka bumi ini dan juga di Indonesia. Tuhan juga pulihkan, Tuhan juga halau, Tuhan juga jamah saudara-saudara kami yang terpapar virus ini. Sehingga di tengah-tengah penderitaan mereka tahu hanya Engkau tabib di atas segala tabib. Kami juga berdoa untuk para medis, mereka yang sedang bekerja, Tuhan memberikan kesehatan, bungkus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka sehat dan mereka bersyukur untuk semua yang mereka lakukan. Kami juga memohon Engkau berkati pemerintahan yang ada di DKI Jakarta. Ada banyak sekali yang terpapar virus corona. Bila Engkau berkenan, Engkau jamah, Engkau juga sembuhkan, Engkau bebaskan, sehingga kami juga boleh terhalau dari virus corona ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan GPIB Rene. Engkau juga mau memberkati. Berkatilah bapak-bapak jemaat GPIB Rene. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan, Engkau tahu apa yang menjadi harapan, Engkau juga tahu ancaman-ancaman PHK sedang berlangsung. Tolonglah Tuhan, selamatkan dan berilah juga bapak-bapak jemaat Rene tetap kuat, tetap bersyukur, tetap bersandar kepadamu, tetap menjadi ayah, bapak yang bertanggung jawab. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, kecil, remaja, pemuda. Engkau juga mau memberikan kami menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, bersyukur, mempunyai orang tua yang takut akan Tuhan, bersyukur kami terus melakukan hal-hal yang baik, kami masih dan tetap diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua lanjut usia. Engkau juga jamah, mereka rentan terhadap virus ini. Biarlah Engkau tutup bungkus dengan kuasa-Mu sehingga mereka terbebas dari ancaman virus corona. Tuhan, berkatilah pelayanan-pelayanan yang berlangsung dalam gereja Tuhan. Berkatilah juga rencana-rencana kami ke depan. Peribadahan dalam masa new normal, Tuhan juga mau memberkati. Terima kasih banyak Tuhan. Berkatilah pengurus Pelkat, berkatilah juga semua bapak-bapak yang merindukan segala yang baik bagi seisi rumah tangga. Biarlah tetap menjadi imam dalam rumah tangga, tetap bersyukur, tetap melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk tim musik, operator LCD, sound system, Inforkom GPIB Rene. Berkatilah juga semua perangkat yang kami pakai. Berkatilah gereja, Sola Gracia, Sola Fide. Berkatilah pegawai kantor gereja. Berkatilah kami semua yang beribadah pada malam hari ini. Biarlah perjumpaan dengan Tuhan memberikan sukacita dalam hidup kami. Dengar sautilah doa kami ini Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ajakan bersyukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Timotius 6 ayat 10 yang menyatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sambil kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari nyanyian Gita Bakti 78,
ayat 1 dan 2, Yesus Kristus, sumber hidup. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teguh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Mari Bapak-bapak kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, inilah persembahan kami. Kami mohon terimalah persembahan kami ini dan berkatilah kami para pengurus gereja dalam mengelola persembahan syukur ini demi mewujudkan kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, saya undang kita tetap berdiri. Mari kita akan kembali dalam aktivitas keseharian kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita menyanyi sebagai nyanyian pengutusan Gita Bakti 194 bait 1 dan 2. Rasakan nyala api dalam hatiku, diberikan oleh Yesus Tuhanku. Kuasa darah penebus menyucikan jiwaku, bahagia memenuhi hidupku. Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya bergema bagi Yesus Rajaku. Ku rasakan api Roh di hatiku. Rasakan nyala api dalam hatiku, jiwaku pun bersorak bergema. Sukacitaku penuh, Yesus hapus dosaku. Ku tetap percaya pada janjinya. Api Roh Kudus ubah jiwaku,
wajahmu, ku rasakan api roh di hatiku. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.